Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Yesus adalah jawaban dalam hidup kita buat segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur buat malam yang indah ini karena kita berada kembali dalam rumah Tuhan. Saya berdoa, saya bermohon pada Tuhan kiranya kita semuanya mengenai kejemahan dan lawatan Tuhan pada ibadah malam hari ini. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-9 mulai. Saya memberi judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Jalan untuk Menerima. Haleluya. Jalan untuk menerima. Menerima apa? Menerima apa yang saudara sedang perlukan, butuhkan. Mungkin saudara sedang menantikan mujizat, mungkin saudara sedang menantikan kesembuhan, mungkin sementara saudara sedang menantikan hujan berkat. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya boleh beri judul renungan firman Tuhan, Jalan untuk Menerima. Katakan amin, saudara. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 mulai kita akan membaca. Saya akan baca sampai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah tentang kisah Naaman, panglima Raja Aram. Saudara ya, saya akan baca mulai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Yang percaya katakan amin. Ya, saya lanjutkan pembaca. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpat, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Kita baca bersama-sama ayat 14 bagian terakhir. 1, 2, 3. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Katakan amin. Saudara, kita adalah orang-orang yang tetap percaya mujizat masih berlaku sampai hari ini. Saudaraku, dalam kisah ini dikisahkan bahwa Naaman ini adalah seorang yang sangat terpandang,
seorang yang sangat dihargai, dihormati bahkan oleh rajanya sendiri, oleh atasannya sendiri. Raja Aram ini dia sudah dia sudah merasa bahwa melalui Naaman ini ya, dia mendapatkan banyak kemenangan ketika tentara Aram ini pergi berperang melawan kerajaan lainnya. Tetapi ada satu kekurangan dari Naaman ini. Dia seorang yang terpandang, ya. Dia seorang yang punya jabatan. Dia seorang juga bukan orang yang miskin. Tetapi perhatikan, tetapi dia pun dalam pergumulan. Rupanya jabatannya tidak bisa membuat dia tertolong dari apa yang dia gumuli. Rupanya uangnya tidak bisa menjadi jawaban atas pergumulan yang dia hadapi saat itu. Saudaraku, dan ketenarannya saudaraku itu pun tidak bisa menolong dia. Dalam ayat yang sebelumnya katakan bahwa Naaman ini terkena penyakit kusta. Lalu saudara, rupanya istri Naaman ini, ya, dia punya pembantu rumah tangga. Yang dulu pada waktu tentara Aram ini pergi, ya, pulangnya membawa termasuk ini pembantu yang sedang bekerja di rumahnya Naaman. Nah, saudaraku, ketika diceritakan problem, pergumulan, persoalan daripada majikannya, lalu pembantu yang masih ingusan ini, anak gadis ini katakan, ya, itu dalam ayat sebelumnya, ayat yang ketiga, ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maksudnya Elisa, maka semula nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, ini kedengaran di telinga Naaman. Naaman sampaikan kepada raja. Lalu singkatnya, akhirnya benar saudara. Sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang terhormat, sebagai seorang yang punya segala-galanya, akhirnya dia datang juga ke Israel, ke Samaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia datang menemui Elisa. Kita akan pelajari beberapa hal pada malam hari ini. Saya memberi judul renungan adalah Jalan untuk Menerima. Naaman ini dalam pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing satu dengan yang lain. Itu sebenarnya saya katakan tadi bahwa kita mungkin sedang merindukan mujizat Tuhan terjadi. Kita sedang merindukan kesembuhan terjadi. Kita sedang merindukan pemulihan ekonomi keluarga kita terjadi. Dan mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan yang lain seperti Nah, bagaimana agar kita bisa menerima apa yang kita rindukan dari Tuhan, seperti Naaman telah menerimanya melalui Nabi Elisa. Kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, saudaraku, ya, kita melihat yang pertama, bagaimana untuk kita menerima mujizat Tuhan atau menerima hal-hal yang saudara sedang perlukan dari Tuhan. Yang pertama, mau datang kepada Tuhan. Ayat 8, ayat 9, saya baca sekali lagi. Ayat 8 dan ayat 9. Atau ya ayat 8, ayat 9. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang. Saudara, beri tanda di kata datang. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Lalu ayat 9. Kemudian datanglah Naaman. Sampai di sini dulu. Saudaraku, hal yang pertama untuk kita bisa menerima apa yang kita rindukan dari Tuhan, apapun itu, yang pertama-tama adalah kita memberi diri, mau datang kepada Tuhan.
Kadang-kadang kita sebagai manusia, saking sibuknya kita dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pertimbangan, dengan segala macam pembenaran, saudaraku, kita katakan, aku nggak bisa datang. Nah, itu. Tetapi ini kunci yang pertama, mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Naaman karena dia perlu kesembuhan, karena dia perlu mujizat, dia datang jauh-jauh dari Damsyik, ya, dari ibu kota Aram. Dari dikatakan dari Aram, saudaraku, datang ke Samaria menjumpai seorang yang bernama Elisa. Dia mau datang. Saudaraku, untuk orang-orang yang super sibuk, kalau Ibu Gembala sampaikan hari Minggu kemarin dalam ibadah kaum bapak, kaum ibu, dia katakan kalau jam kerja jam terbang kita dalam pekerjaan kita, usaha kita makin padat, rasanya waktu sudah semakin sangat berharga bagi kita. Kadang-kadang jadi urusan Tuhannya jadi nomor 2, nomor 3. Nah, saudaraku, untuk orang-orang yang sibuk, memang datang pada Tuhan itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab kita, ya, dikisahkan tentang ada satu perumpamaan orang yang mengadakan perjamuan. Lalu raja ini mengundang, ya, menyebarkan undangan, saudaraku, tetapi ya, kepada orang-orang yang menerima undangan itu, orang yang pertama katakan apa? Ini perumpamaan tentang orang yang suka berdalih, ya. Yang pertama katakan, aku baru membeli ladang. Ini urusan pekerjaan, bukan? Lalu yang kedua, aku baru membeli sepasang lembu kebiri, aku harus mencobanya. Sama. Terus yang ketiga, aku baru nikah, aku baru kawin, urusan keluarga, menyangkut arisan lah, pokoknya yang menyangkut urusan keluarga. Makanya jemaat bersyukur kebaktian di tempat ini pagi. Amin. Saudara yang dari Medan, saudara kalau ada arisan tidak terganggu. Tuhan dapat, arisannya dapat. Soalnya kalau saya pelajari dari saya pengerja, saudara, saya pernah pengerja di GPDI Toma, saya pernah pengerja di GPDI Cinere, dan saya perhatikan di beberapa jemaat yang lain. Maaf, kebanyakan kalau orang Batak sudah menyangkut ke keluarga, Tuhannya maaf bisa dibikin nomor 2, nomor 3. Bisa dibuat nomor 2, nomor 3. Nah, perhatikan, mau datang kepada Tuhan. Bukankah dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti Tuhan itu mengundang. Yesus undang, ayo kemari. Kalau Yesus mengundang, kita mau meresponi enggak? Kalau kita mau meresponi, berarti ketika dia katakan, mari datanglah kepadaku, berarti kita akan datang kepada Tuhan. Itu yang meresponi. Itu Injil Matius pasal 11 ayat 28. Saya bersyukur, sungguh saya bersyukur, saudara. Kalau saya lihat jemaat dalam soal kesetiaan beribadah, mungkin bisa dikatakan 90% jemaat setia beribadah. Saya sangat bersyukur sekali. Puji Tuhan. Karena apa? Kalau saya perhatikan banyak di luar sana, gembala itu takut untuk ngomong ke jemaat agak tegas, agak keras, agar jemaat itu setia beribadah. Takut ngambek, takut tersinggung, akhirnya takut pindah gereja. Tetapi kalau kita berpikir mau lebih dalam lagi, bukankah ketika kita setia datang kepada Tuhan, untungnya juga ada pada diri kita. Marilah kepadaku. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka yuk sebentar dalam ini yang pertama, jalan untuk menerima adalah datang pada Tuhan. Jadi bagi Anda,
Yang datang sama Tuhan, maaf, agak malas-malas tergolong malas. Saya rasa jangan dulu harap banyak mujizat dari Tuhan ya. Setia dulu sama Tuhan. Setia dulu sama Tuhan. Kita buka dulu ayat Amos pasal 5 ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat keempat. Tolong yang sudah mendapatkan bisa langsung bacakan. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Agak susah carinya ya. Ya, firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Terima kasih. Cari berarti ada tindakan. Saudara ingat kisah Natal. Siapa orang-orang besar yang mencari di balik peristiwa Natal kelahiran Yesus? Orang-orang Majus dari negeri sebelah timur. Itu orang-orang yang mungkin selevel dengan ini Naaman. Ya, orang-orang besar, mereka mencari, mereka mau datang, dan mereka katakan, kami datang mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, saya tidak lama-lama dalam poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, jalan untuk menerima apapun yang saudara gumuli hari-hari ini. Saya sedikit banyak tahu pergumulan keluarga lepas keluarga. Ada yang rindu pemulihan ekonomi keluarga. Ada yang rindu Tuhan berkati momongan. Ada yang rindu Tuhan berkati usahanya. Ada yang rindu Tuhan berkati jodoh juga. Ya kan? Perlu gumuli datang sama Tuhan loh. Jangan sampai dapat jodoh yang salah. Kena tipu. Jangan sampai. Masalah jodoh tidak bisa maju, setelah itu mundur lagi. Tidak bisa. Berarti itu satu pergumulan juga, datang sama Tuhan. Yang pertama adalah jalan untuk menerima dari Tuhan adalah datang pada Tuhan. Lalu yang kedua, kita kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Kita kembali dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Apa yang kedua? Ya, kalau yang pertama datang pada Tuhan, yang kedua, ini yang mungkin dari waktu kepada waktu selalu saya sampaikan dan kembali pada malam hari ini juga saya sampaikan. Poin yang kedua, bertolak dari kisahnya Naaman. Setelah Naaman datang, ya ini yang kedua, saya belum kasih tahu dulu apa poin yang kedua. Saya baca dulu kisahnya. Ya, setelah Naaman mau datang dari negeri yang jauh, berjumpa dengan Elisa. Lalu sampailah dia di depan rumah Elisa. Ada juga seorang panglima, dia bawa kuda, dia bawa kereta, seperti rombongan presiden. Dia pikir karena dia orang hebat, orang besar, akan ada panitia penyambutan. Dia pikir adalah barang-barang sedikit persiapan. Ini orang besar mau datang. Dia pikir demikian. Karena memang kebiasaannya sudah seperti itu. Tetapi perhatikan, saudara, ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9 dulu kita baca. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Lalu ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, saya ingin setiap kita kembali kepada yang utama. Sebenarnya yang kita cari itu apa? Ketika kita ke gereja, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hampir ya. Ini sampai pada ayat yang ke-10 ini, kalau saya simpulkan,
Ini Naaman ini hatinya masih terperdaya dengan apa? Dengan kehormatan diri sendiri. Ya, ketika dia datang sampai di rumah Elisa keluar aja tidak, bahkan cuma disuruhlah seorang pesuruh. Dan itu pun hanya katakan ya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Yang dicari Naaman kan bukan Elisa sebenarnya, apa? Kesembuhan. Ingat ini, yang saudara cari, yang saudara butuh, bukan hanya sekedar ketemu pendeta, bukan hanya sekedar sampai di gereja. Saudara harus sampai pada apa yang saudara perlu. Amin, saudara. Naaman sebenarnya yang dia perlu cuma sembuh. Tetapi kenapa dia harus marah? Rasa-rasanya nggak dihormati, Elisa aja keluar enggak. Rasa-rasanya dia nggak mampu menerima perlakuan yang demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan lebih lagi, ketika yang didengar itu, ini kan firman Tuhan. Yang dikatakan Elisa melalui suruhannya, ini firman Tuhan. Mandi 7 kali, tenggelamkan badanmu ke sungai Yordan, maka engkau akan tahir. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sama. Penyakit kusta itu tidak memakai istilah sembuh, tetapi memakai istilah tahir. Karena itu erat hubungannya, kaitannya dengan dosa. Saudara ingat Miriam, Harun, ketika dia ngomongin Musa di selatan, langsung ketika itu juga kena kusta. Dan banyak raja-raja Israel yang tidak menghormati Tuhan juga terkena kusta. Perhatikan, inilah firman Tuhan agar Naaman menerima apa yang dia cari, yaitu kesembuhan. Penyakit kustanya hilang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah sebenarnya nggak susah untuk kita jalan untuk kita bisa menerima sesuatu yang saudara cari dan butuh. Yang pertama datang pada Tuhan. Ingat loh, ini cuma langkah awal datang sama Tuhan. Ini bukan kunci. Langkah awal datang sama Tuhan, kuncinya ada di nomor 2. Apa itu? Dengar dan lakukan apa yang Tuhan bilang kepada saudara. Ini kunci, saudara. Ketika Naaman mendengar apa yang dikatakan Elisa melalui suruhannya itu, dia jadi gusar. Kenapa gusar? Saudara coba renungkan ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Saya merenung, saya baca berulang-ulang tadi, kenapa ini bapak satu ini gusar? Saudara, firman Tuhan datang itu dalam khotbah-khotbah dalam ibadah Kristen. Datang, ingat, selain menyejukkan bagi hati jemaat, tapi bisa juga untuk orang-orang tertentu membuat gusar. Naaman gusar dengan firman. Kenapa gusar? Saudara, kalau Anda dengan firman Tuhan gusar, ada sesuatu yang akan Anda selesaikan. Naaman gusar sambil berkata, jadi kegusarannya dia rasa dipandang kecil, dia rasa tidak dianggap. Dia masih bawa siapa dirinya dari negerinya sana. Aku kan seorang pejabat. Aku kan seorang panglima. Aku kan biasa dihormati. Masa aku disuruh mandi di sungai Yordan? Yang mungkin kalau lebih jelas dikatakan, dipanjang lebarkan, yang kotor, yang jorok, malu dong. Saudara, saya berpikir kira-kira perbandingannya gimana ya? Di sekitar kita ada beberapa tempat yang saudara bisa pakai untuk berenang. Ada yang di Yadika, ada yang di PSI, ada juga yang di Kosambi, ada yang di Polis, ada yang di tempat-tempat lain. Tetapi untuk tempat-tempat yang orang secara umum pandang ini tempat yang murahan, untuk orang-orang yang punya uang gengsi datang ke sana. Kalau yang masuknya cuma bayar 7.000 itu ya. Untuk orang-orang tertentu yang merasa orang ada, rasanya gengsi.
kalau ke sana harga dirinya tuh turun. Kira-kira seperti itulah yang ada dalam hati, dalam pikiran, dalam benaknya Naaman. Aku kan gengsi. Kalau nanti ini pegawai-pegawaiku akan ngomong apa nanti bawahan-bawahanku ketika aku nanti sampai kembali ke Aram. Masa aku harus mandi di sungai Yordan? Makanya dia katakan, bukankah Abana dan Karta, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Dia komplain, saudara. Dia lupa apa yang dia cari dan butuhkan dari Tuhan. Dia komplain sama Tuhan, komplain dengan firman Tuhan. Nggak cocok dengan pikirannya dia, nggak cocok dengan perasaannya dia, apa yang dia dengar. Ingat, apa yang Anda cari? Bukankah saudara ingin menerima dari Tuhan? Amin. Ingat apa yang Naaman cari, bukankah sebenarnya sudah di depan mata, tetapi dia komplain, dia gusar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman merasa tidak dihargai oleh Elisa. Ia pergi dengan gusar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia pergi dengan gusar. Bahkan kalau dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir, dia juga pergi dengan panas hati. Jadi mungkin kalau bahasa saya, gaya-gaya saya, kurang ajar bener itu. Kurang ajar, sudah datang jauh-jauh, malah cuma suruh mandi di kali. Nah, kira-kira begitulah dengan bahasa saya kan. Gusar hati, dongkol di hati. Karena apa? Tidak seperti yang dia pikirkan. Apa yang ada dalam pikirannya? Dia pikir, perhatikan ayat berapa itu? Ayat 11. Aku sangka, ini di otaknya dia. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar seperti dukun-dukun yang biasa dia jumpai, datang dengan gaya yang wah, orang hebat ini gitu kan. Ya, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya. Kayak ada lagu apa itu? Ada mbah dukun, gitu kan? Kayaknya meyakinkan, bener kan? Maunya Naaman seperti itu. Di pikirannya dia, datang jauh-jauh tuh dia pikir akan seperti itu. Rupanya cuma dengar itu sepatah kata, itu pun orangnya nggak nongol. Waduh, bikin dia panas hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita harus hati-hati adalah hindari kita ini iring Tuhan. Rasa-rasanya kita itu datang sama Tuhan, memerlukan Tuhan, iring Tuhan, layani Tuhan. Tetapi kita pakai cara kita pakai gaya kita pakai apa yang menurut kita enak, belum tentu itu enak bagi Tuhan. Jadi yang ada di otaknya Naaman, dia pikir seperti ayat 11 inilah yang ada di pikirannya dia. Dengan cara begini penyakitnya akan sembuh. Hati-hati jemaat. Apa yang Anda pikir tentang sesuatu yang berseberangan dengan firman Allah yang sampai saat ini Anda rasa benar, itu belum tentu benar. Apa yang saudara pikir benar belum tentu benar. Apa yang saudara rasa benar sehingga saudara rasa kadang-kadang kekeh dengan pemikiran saudara, belum tentu benar. Saudara, saya pernah khotbah di kaum bapak ibu juga mungkin ya, tentang kesehatian. Ini sudah lama, tapi kalau saudara pernah ingat begini khotbahnya itu tentang kuasa kesehatian. Termasuk salah satu poin adalah ketika suami istri sehati, ini luar biasa jadinya. Tuhan bekerja. Tapi kalau suami istri bersehati itu hal yang jahat, maka sangat jahatlah suami istri ini di mata Tuhan. Sudah masih ingat, mungkin sudah agak lama itu. Lalu pada waktu itu saya sampaikan tentang kesehatian
Ananias dan Safira. Mereka sudah kong kali kong ya melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Nah, perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya. Jadi hindari kita iring Tuhan, hindari kita melayani Tuhan, ya. Hindari kita pengen sesuatu dari Tuhan, tapi kita masih mempertahankan cara kita. Ya, kita mempertahankan gaya kita, style kita. Jangan. Apa yang Tuhan bilang, lakukan saja. Amin, saudara. Jadi poin yang kedua adalah memang nggak kemana-mana kok, nggak susah, nggak kemana-mana, nggak lari jauh. Pertama datang pada Tuhan, kedua dengar lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bisa katakan amin, saudara? Lari-larinya kan melakukan firman Tuhan juga. Terus kalau masalah menyangkut melakukan firman Tuhan, itu juga nggak sesimpel yang kita pikir. Jangan berpikir bahwa kalau firman Tuhan datang tentang dengar lakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman. Jangan kita berpikir dengan kita hanya setiap beribadah kita sudah jadi pelaku firman secara mutlak. Rasa-rasanya hidup kita sudah sempurna, cocok 100% di hadapan Tuhan. Enggak sesimpel itu, saudara. Kita juga tak boleh berpikir bahwa kalau menyangkut mendengar dan lakukan firman Tuhan, kita rajin misalnya mengembalikan milik Tuhan, lalu itulah segala-galanya kita berarti sudah menjadi pelaku firman. Tidak. Saya juga pernah menyampaikan firman Tuhan. Yang satu harus dilakukan, yang satunya tidak boleh dilalaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, minggu kemarin, tentang saya menyampaikan firman Tuhan tentang mencermati tentang 4 jenis tanah hati. Minggu kemarin atau 2 minggu lalu? Ya, 2 minggu lalu ya. Saudaraku, saya katakan begini, ya. Hati-hati dengan model tanah yang berbatu. Model tanah berbatu itu di gereja semangat dengar firman, rasa-rasanya hati ini sudah di sorga, amin, dahsyat luar biasa firman Tuhan. Tetapi cuma sampai di gereja. Keluar itu gereja, rasa-rasanya sudah kemana nggak tahu. Apalagi sudah masuk hari Senin, hari Selasa. Karena tanah berbatu itu artinya orang mendengar, menerima firman, dia menerima dengan gembira, gak ada penolakan. Tetapi saudara tidak bertahan lama karena tanahnya tipis, batunya yang gede, nggak tahan dengan penganiayaan, dengan kesukaran, kesulitan hidup, nggak tahan. Senin datanglah badai menerpa, orang tahu-tahu caci maki dia. Wah, firmannya bilang, padahal hari Minggu baru dengar firman Tuhan, ampuni dia yang menganiaya kamu. Hari Minggu baru dengar, Senin sudah lenyap. Hari Minggu baru dengar sabar dalam segala keadaan, Senin sudah nggak sabar, Selasa sudah nggak sabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, menyangkut hal ini, kalau kita kembali dalam kisahnya Naaman ini kan akhirnya berniat, sudah ambil keputusan pulang kembali ke Aram, ya kan? Tetapi bersyukur, bapak-bapak anggap harus bersyukur kalau punya istri yang rohani dalam Tuhan, yang suka mengingatkan suami. Jujur, saudara, saya tadi malam itu diem. Satu saat Ibu Gembala ngomong blab 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 blab, saya diam, saya pikir, dan saya rasa apa yang dia katakan mewakili suara Tuhan buat saya. Dia bilang begini, kayaknya kita pembangunan itu nggak usah memaksakan diri harus apa yang tangani deh. Jangan sampai yang pokok nanti jadi terabaikan gara-gara yang kurang pokok. Saudara, memang kalau sudah kerja bikin apa di atas itu, saudaraku, memang waktu secara hitung-hitungan waktu saya masih bisa. Kalau saya jam 5 anak,
Tapi saya nggak punya waktu untuk berdoa. Saya nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan rasa-rasanya jadinya saya nggak punya apa-apa untuk kasih makan jemaat. Saudara tahu? Saya buka kartu dikit ya. Hari Minggu kemarin, Ma, tolong. Saya bilang, tolong apa? Layani kaum bapak ibu, jujur. Kenapa? Ya itu, tadi alasannya sudah. Perhatikan. Naaman di dalam tegusan hatinya, ada firman dari Elisa. Firman Tuhan melalui Elisa. Di tengah-tengah hati yang gusar, sudah tahu hati gusar panas hati, sudah kita pulang. Penyakit kustaku tetap penyakit, nggak apa-apa, udah. Aku jengkel, aku gusar panas hatiku, kesal. Untuk ada pegawai-pegawainya yang mau mengingatkan dia. Perhatikan ayat 13, yuk kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya juga? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Yang disampaikan oleh para pegawai-pegawainya bawahannya ini benar apa salah? Benar, saudara. Saya berpesan dalam kasih Tuhan dari belakang mimbar ini. Ibu-ibu, jadilah bagi suamimu bagaikan pegawai-pegawai ini bagi Naaman. Amin. Kadang-kadang ketika suamimu usah, suamimu lah, ya namanya aku yang dikasih Tuhan, jadilah seperti pegawai-pegawainya Naaman. Udah Pak, yang penting kita cari Tuhan. Oh bener juga ya Pak, yang penting cari Tuhan. Loh kan, suamimu terselamatkan. Pak, lo cari apa sih dunia ini? Udah, ayo kita setia sama Tuhan. Hatinya dibuka sama Tuhan dengan ucapan yang seperti itu loh. Dibuka sama Tuhan. Saudaraku, kita ini setiap kita, ya kita ini tetap memerlukan orang-orang yang dapat membantu, menolong, mendorong kita untuk kita bisa secara konsisten melakukan kehendak Tuhan. Ya, apa yang saudara belum sehati? Peranan istri sangat besar. Peranan istri sangat besar. Saudara, saudara tahu ketika Pilatus mengadili Yesus, ya, Pilatus ini sebenarnya hati kecilnya sudah ingin bebaskan Yesus, tetapi dia nggak bisa bikin apa-apa karena teriakan orang Yahudi, salibkan dia, salibkan dia. Ya, lalu apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan yang gaduh pada saat itu? Datanglah siapa? Seorang wanita, istrinya. Istrinya datang bukan bikin tambah kacau. Istri-istri saya berpesan dalam kasih Kristus, jadilah penyejuk bagi hati suami, menetralisir keadaan hati suami untuk bisa tetap konsisten di jalur kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudaraku, istrinya katakan, Pak, mungkin dengan bahasa kita, jangan macam-macam sama orang ini. Aku semalaman dibikin susah tidur sama ini orang ini, sama apa? Karena orang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadilah istri. Kok jadi malah istri saya? Banyak istri. Kasihan suami-suaminya jadi haleluya. Bapak Acung, Bapak Andreas, udah merdeka dari tadi. Sebentar kena dapat nanti. Iya. Perhatikan. Jadi para pegawai-pegawai ini mengingatkan, ya, mengingatkan. Saudara, teman yang baik, sahabat yang baik itu tidak selalu berkata ya kepada saudara. Tapi sahabat teman yang baik itu adalah teman sahabat yang juga berani berkata tidak ketika engkau berada di jalan yang salah. Itu kawan yang baik seperti itu, saudara. Itu kawan yang baik. Jadi yang pertama, poin yang pertama datang pada Tuhan. Yang kedua, dengan lakukan apa perintah Tuhan. Coba saudara, saya kembali. Coba kita masing-masing kita kembali
Seperti misalnya hidup kita ini ibarat buku yang sudah begini ini, bertahun-tahun kita sudah jalani hidup kita coba buka-buka lagi. Apa yang belum sehati kita? Belum komitmen kita lakukan perintah Tuhan, yang mana yang sampai sekarang belum bisa. Anda harus belajar lakukan itu dengan sepenuhnya. Amin, saudara. Agar saudara dapat secara sepenuhnya apa yang Tuhan janjikan. Dan saudara kadang-kadang lemah memang untuk menjadi pelaku firman. Lemah. Nggak mampu. Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, orang yang membenci, dan orang yang berlaku jahat. Tetapi kalau ada orang-orang yang masih mengingatkan, saudara, udah biarin aja. Saudara bersyukurlah. Amin, saudara. Kalau masih ada orang-orang dekat saudara yang masih bisa mendorong, membantu saudara tetap ingat firman Tuhan, bersyukurlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara soal mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu pesan yang sangat penting dari zaman perjanjian lama. Dari Musa, itu kalau saudara baca mulai kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu banyak kali. Cuma intisarinya cuma satu. Intisarinya pesan Tuhan melalui Musa kepada orang Israel. Apa itu? Jika engkau baik-baik mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Cuma itu, intisarinya cuma itu. Intisarinya cuma itu. Jadi saudara, yang paling penting malam hari ini, ya, kalau ada hal firman Tuhan yang belum lakukan, memang belum mampu untuk melakukan apapun itu bentuk, saudara harus berdoa. Tuhan, mampukah aku? Tuhan, ingatkan aku ini, aku belum bisa ini Tuhan. Menganggap yang satu ini Tuhan. Tolong jangan aku mau jadi pelaku firman-Mu. Tuhan berpesan, kalau engkau berjalan membawa persembahanmu, ketika engkau sedang mempersembahkan persembahanmu, terus engkau ingat, berarti di rumah Tuhan dong orang ini. Terus engkau ingat akan sesuatu hal di hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu. Jangan memaksakan diri tetap di situ. Tinggalkan dulu itu, selesaikan dulu dengan orang itu. Ini juga kan menyangkut melakukan firman Tuhan. Jadi maksud saya, melakukan firman Tuhan itu tidak hanya sebatas setia ke gereja, setia kasih persembahan. No, itu cuma sebagian kecil, saudara. Banyak hal yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mau datang pada Tuhan, setia pada Tuhan, dan kita juga belajar sedikit demi sedikit, kita minta pertolongan Roh Kudus, kita menjadi pelaku firman. Saya yakin bahwa seperti Naaman telah menerima kesembuhan, dia tahir dari penyakit kustanya. Saya yakin bahwa kita juga akan menerima apa yang kita rindukan dari Tuhan. Bahkan saudara, saya tutup sedikit lagi. Yang Tuhan beri ketika kita jadi pelaku firman itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Katakan amin, saudara. Tadi lagu, ketika nyanyi lagu, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, itu ketika nyanyi itu tadi, saya langsung terpikir, Tuhan, ini yang sekarang sudah jadi sedikit pengalamanku. Dan pada saat itu juga tadi saya berpikir, Tuhan, masih banyak hal lagi yang Tuhan siapkan bagiku yang aku sekarang gak bisa pikirkan. Aku yakin itu. Aku yakin itu. Makanya saudara jadi pelaku firman. Saudaraku perhatikan, tubuh Naaman bukan hanya sekedar tahir loh, firman Tuhan katakan. Pulih bahkan seperti tubuh seorang anak. Ini beda loh saudara, bukan hanya sekedar sembuh tahir. Jadi seperti ini. Misalnya dulunya korenya bilang gitu. Enggak, jadi lebih seperti tubuh seorang anak. Berarti kualitasnya Tuhan memberi sesuatu gak pernah yang kurang baik, saudara. Selalu yang terbaik. Saudara ingat pesta perkawinan di Kana? Orang-orang sampai bingung. Biasanya orang pesta ini anggur yang pertama ya baik, yang kemudian kurang baik.
Tapi engkau menyimpan anggur yang juga tetap yang terbaik. Padahal itu anggur hasil